Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di video kali ini kita akan bahas hal baru ya tentang penggunaan API, yaitu bagaimana kalau kita ingin membuat website kita itu atau menempelkan di website kita itu ada fasilitas yang namanya text to speech ya. Jadi mungkin karena sudah sering jumpain beberapa website yang bisa ataupun ada memiliki sarana text to speech ya. Jadi seperti ada website yang bisa berbicara gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu ada beberapa API yang menyediakan fasilitas text to speech yang ada di website kita gitu ya. Contoh di Google tuh, di Google Translate kalau nggak salah ya, itu ada fasilitas speech-nya kan dari teks yang kita masukkan. Nanti kita bisa dengar speech-nya itu seperti apa dalam bahasa Inggris kan gitu ya, ataupun dalam bahasa yang lain. Nah, di sini saya akan gunakan yang namanya website responsive voice ya. Jadi ini merupakan website yang menyediakan fasilitas text to speech ya, yang bisa kita hubungkan melalui API nanti ke dalam website kita. Nah, di sini di responsive voice ini mereka punya akun yang berbayar dan juga yang free trial ya. Nah, kalau yang free-nya itu ada dibagi beberapa fasilitas yang bisa digunakan gitu ya. Nah, misalnya yang free ini ada yang $39 per bulannya. Kalau yang responsive voice yang free ini mungkin ada beberapa fasilitas saja yang bisa dinikmatin atau bisa digunakan ya, yang free ini. Jadi kalau untuk proses lagi belajar lah atau lagi mengembangkan kemampuan gitu, mungkin kita pakai yang free dulu gitu ya. Tapi nanti kalau jika memang dibutuhkan untuk website kita yang lebih proper ataupun lebih bagus gitu kan, boleh nanti gunakan yang akun pro-nya ya, responsive voice yang pro ya. Jadi untuk menggunakan ini dokumentasinya ada disediakan oleh responsive voice ini. Nah, ini dia di bagian API. Nah, untuk menggunakannya cukup gampang ya. Untuk menggunakannya cukup kita menggunakan ataupun melakukan include file ini ya. Less than script src equals https://code.responsivevoice.org path://responsivevoice.js key equals your _unique _key single quote less than script greater. Nah, jadi di sini untuk menggunakannya kita cukup menempelkan ataupun melakukan include terhadap file JavaScript yang sudah disediakan dari dokumentasi website ini gitu ya. Nah, jadi kita tinggal lakukan include JS ini aja. Include the JS file in your page. Jadi kita tinggal ambil nanti nih perintahnya ya. Lalu kita gunakan key. Jadi nanti kita akan dapat key ini dari mana? Kita harus sign in dulu ya, ataupun sign up dulu untuk mendapatkan key dari responsive voice ini gitu ya. Nah, dalam penggunaannya nanti perintahnya, jika kita sudah include JS yang ada ini, kita tinggal tuliskan saja di dalam perintah JavaScript itu. Perintahnya seperti ini. Kalau kita mau buat responsive voice-nya di dalam website kita, tinggal tuliskan perintah ini aja. Responsive voice .speak dalam kurung. Nah, ini teks yang akan diucapkan nanti di dalam website kita. Nah, jadi API-nya ini bersifat client side ya, bukan bersifat server side script ya. Jadi prosesnya ini semua berada di client. Jadi harus ada respon melalui JavaScript ya, bukan dari server atau menggunakan PHP ya. Jadi defaultnya ini bahasanya adalah bahasa Inggris ya. Nah, ini kan dijelaskan default UK English female. Nah, nanti kita bisa ganti-ganti nih bahasa yang digunakan. Tinggal lihat di sini available responsive voice-nya. Yang di sini cukup lengkap nih bahasa yang bisa kita gunakan. Nah, bahasa Indonesia juga ada ini di sini. Nah, ini dia. Indonesian female ataupun Indonesian male. Jadi nanti tinggal kita gunakan ini aja. Kalau kita ingin yang ucapannya itu, pelafalannya itu dalam bentuk bahasa Indonesia gitu ya. Kan nggak mungkin kita buat susunan katanya kata bahasa Indonesia tapi dilafalkan dalam bentuk bahasa Inggris, kan jadi agak aneh nanti pengucapannya gitu ya.
Jadi kalau mau mengganti kalimatnya, bukan, kalau mau mengganti pelafalannya dalam bahasa Indonesia, tinggal tambahkan parameter kedua, yaitu sesuai dengan nama ininya ya, responsive voice language-nya ya. Nah, di sini. Kalau nanti kita mau Indonesian Mail, maka nanti tuliskan di bagian sini, di parameter kedua itu Indonesian Mail, gitu ya. Nah, kalau juga kita mau ngatur pitch-nya, nah pitch-nya itu diatur dari 0 sampai 2, maksimalnya 2. Range 0 to 2. Ya, range pitch-nya itu dimulai dari range 0 sampai 2. Rate ini untuk kecepatan pengucapan, pelafalannya, kecepatan pelafalannya ya. Ya. Lalu ini volume untuk ucapan itu 0 sampai 1. Ya. Nah, lalu ada callback. Nah, callback ini nanti nggak usah kita gunakan dulu ya. Kita coba nanti satu persatu yang ini aja. Ya. Kita terlebih dahulu sebelum kita coba hubungkan dengan website yang kita miliki, terlebih dahulu kita membuat akun di dalam responsive voice ini untuk mendapatkan unique key-nya ini ya, key yang akan digunakan untuk mengakses API-nya. Nah, ini saya login. Nah, kalau kalian sudah punya akun Google, tinggal login with Google aja sih, ya, biar gampang, biar nggak usah repot buat akun baru lagi. Nah, ketika kita sudah login ke dashboard dari responsive voice ini, kita diberikan URL-nya nih, ya. Kita tinggal pakai ini aja, tinggal copy, gitu ya. Nah, ataupun nanti bisa kita list website mana aja yang akan menerima API responsive voice ini. Nah, kalau masih belum punya nggak apa-apa, nggak usah digunakan. Kita pakai yang ini aja langsung. Ya kan? Nah, jadi nanti ini bisa kita kelola website kita, ada berapa website yang ingin kita gunakan responsive voice ini. Lalu fasilitasnya apa aja? Ada welcome message-nya, jadi nanti begitu website kita dibuka, maka ada pesan selamat datang gitu ya, yang otomatis diucapkan ketika website ini dikunjungin gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, ini semua nanti bisa aktif kalau kita menggunakan akun Pro ya. Oke, nah kita pakai custom menggunakan API aja. Kita cukup punya ini, ya kan? Kita cukup punya include JavaScript-nya ini aja. Nah, kembali seperti tadi saya bilang bahwa responsive voice ini bekerja di client side ya. Jadi nanti otomatis respon kita ataupun program yang kita buat itu dalam bentuk JavaScript ya. Dan juga syarat utamanya adalah browser yang akan digunakan harus sudah memiliki fasilitas support terhadap ini ya, HTML versi 5. Jadi kalau browser di laptop kalian masing-masing atau di PC kalian masing-masing belum support untuk HTML5, mungkin ini tidak bisa digunakan. Karena syaratnya itu adalah harus menggunakan browser yang support dengan HTML versi 5. Gitu ya. Ya, jadi kita coba langsung karena ini bersifat client side. Kita kerjakan di folder C4 saya biasa. Saya buat folder baru aja di sini. Saya buat aja namanya text. Kita buat foldernya bernama text speech. Nah, ini saya open with VS Code ya. Lalu saya buat file baru di sini index.html seperti ini karena dia bersifat di client side. Jadi di sini kita uji coba aja ya berhasil atau tidak gitu kan. Nah, di sini saya akan gunakan biar lebih menarik tampilannya, saya pakai get bootstrap. Saya pakai bootstrap. Sini saya buat text speech ya kan, lalu
sini saya buat container div row, lalu div call md 10, lalu saya buat card di dalamnya, card polos ini aja. Oke, nah di sini saya buat sebuah inputan dengan tipe teks ya. Saya nggak pakai name, saya pakai ID saja. Seperti ini. Lalu saya kasih div dengan row MB3 biar rapi ya. Lalu saya buat sebuah button di sini, button dengan tipe button. Seperti ini. Saya kasih ID tombol misalnya ya. Misalnya di sini proses misalnya. Lalu saya kasih plus btn primary. Kalau kita coba tampilkan browser, nah ini sudah ada ya. Oke, tinggal saya kasih kelas di sini. Home control. PY5. Oke. Nah, ini terlalu besar nih. Kita buat 5 aja. Oke. Nah, lalu tadi yang sudah diberikan JS-nya ini kita ambil, kita copy. Kita masukkan di bawah ini. Seperti ini. Lalu kita akan gunakan jQuery ya, biar lebih fleksibel nanti kita mau responnya. Saya akan pakai jQuery nanti di dalamnya untuk merespon tombol. Nah, misalnya saya pakai perintahnya di sini, dokumen tick ready, ada function callback. Seperti ini. Kita coba responnya dulu, muncul nggak ya? Console log jQuery proses. Coba ya. Saya refresh. Nah, ini. Coba saya lihat di inspeksinya, muncul nggak di dalam konsol. Oke. Berarti jQuery-nya belum. Kita tambahin lagi. Cari di Google jQuery CDN-nya. jQuery CDN. Kita ambil yang di sini. Karena kita mau menggunakan jQuery ya untuk merespon voice-nya tadi ya, biar lebih bagus aja sih, lebih enak melakukan codingnya dengan jQuery dibanding dengan JavaScript murni ya. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, ini kan jQuery proses, berarti proses jQuery sudah direspon. Nah, ini juga voice responsive voice-nya sudah terhubung ya. Nah, di sini kan kelihatan nih di konsol log voice support ready, berarti browser saya Chrome ini sudah support untuk melakukan proses text to speech-nya ya. Oke. Nah, lalu saya mau nanti tuliskan di sini teksnya. Ketika saya klik tombol proses, maka proses akan muncul suara sesuai dengan teks yang saya tuliskan nanti di dalam text box, gitu ya. Maka di sini saya tuliskan ketika tombol direspon ya. Maka di sini $ dalam kurung tip 1 tombol titik eventnya adalah event klik, seperti ini.
Oke. Nah, selanjutnya adalah saya akan tampung data yang dari text box dengan ID text ini dalam sebuah variabel. Variabel text sama dengan ambil data dari ID text pada atribut value-nya. Lalu saya akan ambil perintah ini tadi yang dari voice API-nya itu, dokumentasinya ini. Mana tadi ya? Ini. Nah, kita akan pakai yang normalnya dulu nih tanpa kita setting bahasanya ya. Ini saya ambil codingnya ini. Responsive voice. Speak. Hello world. Gak bisa di copy ya, terpaksa kita coding aja. Ini pun juga nggak ngerespon ini fasilitas ininya. Oke deh, kita ketik aja responsive voice. Oke, maka di sini responsive voice titik speak, lalu tuliskan apa yang mau diucapkan dari variabel text ya. Nah, kita coba langsung. Saya refresh, saya masukkan halo, apa kabar ya, proses. Halo apa kabar? Nah, jadi karena tadi defaultnya dikatakan bahwa menggunakan bahasa UK, Inggris yang female, maka tadi pengucapannya, pelafalannya Halo dalam apa bentuk kabar? bahasa Inggris. Halo ya. apa kabar? Gitu. Jadi nanti kalau kita ingin mengganti pengucapannya menggunakan bahasa yang kita inginkan, tinggal buka tadi yang di sini, lalu pilih language yang kita inginkan. Misalnya tadi bahasa Indonesia ya. Nah ini Indonesian female, maka tinggal ganti di sini, tinggal tambahin aja parameter kedua. Indonesian female. Oke. Kalau kita refresh, saya masukkan lagi teksnya. Halo, apa kabar? Coba kita proses. Halo apa kabar? Halo apa kabar? Nah, ya, jadi sudah bisa. Ataupun misalnya yang lain nih. Halo apa kabar? Mau kalimatnya ada tanda bacanya, bisa nggak kira-kira gitu ya? Misalnya saya kasih titik di sini. Apakah pelafalannya berubah dengan yang tadi? Halo, apa kabar? Nah, jadi ada pelafalannya juga ya. Jadi lebih bagus ada pengenalan tanda baca ya. Kalau misalnya saya kasih tanda tanya di sini. Halo, apa kabar? Nah, sudah beda pengucapannya. Kalau saya ganti tanda seru. Halo, apa kabar? Jadi berbeda ya dengan penggunaan tanda seru ataupun tanda baca yang kalian gunakan nanti ya. Kalau ini tanpa tanda baca nih. Halo, apa kabar? Kalau misalnya saya buat tanda seru 3 kali gimana? Kita coba aja ya. Halo, apa kabar? Gak ada perbedaan. Yang penting dia bisa baca tanda baca ya. Dia sudah bisa mengenalin responsive voice ini sudah bisa mendeteksi tanda baca ya. Misalnya koma, lalu ini saya kasih tanda tanya. Halo, apa kabar? Jadi apapun nanti bisa kalian tuliskan di sini, gitu ya. Teks apapun yang ingin dibacakan, dilakukan speech-nya, tinggal kalian tuliskan secara dinamis kan. Nah kalau mau ngatur pitch-nya ini juga boleh. Tadi kan ada dibilang pitch bisa diatur, opsional, bisa juga rate. Rate ini tadi untuk menentukan kecepatan pembacaannya ya. Lalu volume. Nah, misalnya kita tambah nih, saya mau pakai pitch-nya 2 misalnya. Tambahkan parameter lagi di sini. Lalu kasih buka kurung seperti ini, tuliskan pitch titik 2 itu tadi ya, sesuai yang ini kan. Oke, pitch titik 2 2. Nah, kita lihat responnya seperti apa. Saya refresh ini. Saya tuliskan halo, kabar. Nah, jadi pitch-nya ya. Pitch dari suaranya yang ini ya. Jadi kelihatan samar gitu ya. Kalau ini saya buat 1. Dari tadi kan range-nya 0 sampai 2 ya. Kita masukkan lagi halo, apa kabar. Halo, apa kabar? Nah, itu yang normal ya. Kalau misalnya saya buat 0,5. Saya refresh, saya masukkan lagi teksnya. Halo, apa kabar? Nah, jadi kayak suaranya lebih ini ya. Lebih cempreng ya kalau dibilang ya. Kalau saya buat 0,2 makin kecil, apa yang terjadi gitu ya. Kita coba.
teksnya. Saya refresh dulu. Halo, apa kabar? Makin ngebas ya. Jadi artinya semakin rendah maka tone suaranya semakin ngebas gitu ya. Jadi normalnya boleh aja pakai 1 ataupun tidak usah digunakan, pasti defaultnya adalah 1. Misalnya saya masukkan lagi teksnya. Halo, apa kabar? Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah rate. Nah, rate ini untuk menentukan kecepatan dalam membaca teks tersebut gitu ya. Kecepatan dalam mengucapkan bahasanya ya, teks tadi ya. Terus saya buat rate 1,5 tadi ya, 0 sampai 1,5. Nah, kita lihat, kita coba lagi. Ini kan tadi ya, range-nya 0 sampai 1,5. Misalnya ini saya refresh lagi, saya masukkan teksnya. Halo, apa kabar? Nah, jadi kecepatan mengucapkannya lebih cepat gitu ya. Nah, kalau kita buat 1, masukkan lagi teksnya. Halo, apa kabar? Ini yang normal gitu ya. Nah, kalau misalnya saya buat 0,3, kita uji coba aja range yang kemungkinan yang terjadi gitu kan. Halo, apa kabar? Nah, jadi lebih melambat ya. Jadi boleh pakai 1 ataupun pokoknya range-nya 0 sampai 1,5. Nah, yang satunya lagi adalah volume tadi ya. Volume itu untuk menentukan besar suaranya ya. Volume dari suara yang akan nanti diucapkan. Nah, range-nya dari 0 sampai 1. Maksimal itu 1. Bisa juga kalian atur di bawah 1. Misalnya volume 1. Kalau 1 kayaknya sama seperti yang sekarang kita gunakan. Tapi kita coba aja ya. Ini saya refresh, masukkan lagi teks yang kita ingin diucapkan. Halo, apa kabar? Nah, volume yang sekarang itu volumenya 1. Nah, misalnya kalau saya buat 0,2. Ya. Saya masukkan kalimatnya lagi. Halo, apa kabar? Nah, jauh lebih kecil ya. Atau misalnya saya buat 0,1. Masukkan lagi teksnya. Halo, apa kabar? Nah, lebih kecil lagi. Ya. Gitu. Kedengaran nggak ya di OBS? Coba saya tes. Halo, apa kabar? Oke. Oke. Nah, jadi itu dia atribut-atribut yang digunakan dalam menggunakan responsive voice ini ya. Nah, bisa tadi yang pertama, parameter pertama untuk menentukan teks apa yang harus diucapkan. Parameter kedua, bahasanya dalam bentuk bahasa yang kita inginkan. Parameter ketiga adalah opsionalnya adalah menentukan pitch. Pitch ini untuk menentukan apa ya? Seperti tadi kalau misalnya kita buat nilainya rendah, jadi suaranya lebih ngebas untuk menentukan bass dan treble-nya gitu ya. Semakin tinggi makin tinggi nilai treble-nya gitu ya. Rate ini untuk menentukan kecepatan dalam mengucapkan teks tersebut. Dan volume ini itu untuk menentukan volume kekuatan suara yang akan diucapkan dalam satu teks tersebut gitu ya. Jadi pengembangannya ini kemana aja ya, bisa untuk apa aja, misalnya untuk mesin antrian gitu kan, untuk dipanggil nanti untuk pemanggilan antrian dari pelayanan di satu kegiatan gitu kan bisa. Jadi pengembangannya nggak hanya sekedar mengucapkan salam aja gitu kan. Jadi bisa dikembangkan dalam bentuk misalnya membuat aplikasi antrian gitu kan. Jadi jauh lebih gampang dibanding sebelum ada fasilitas API yang seperti ini, text to speech ini yang disediakan oleh responsive voice ini ya. Jadi kalau dulu mau buat aplikasi antrian itu kita harus rekam satu persatu kata-kata yang akan diucapkan nanti di dalam sistem kita ataupun di dalam website kita. Lalu kita gabungkan satu persatu file audionya. Nah, kalau sekarang nggak perlu lagi, kita tinggal hubungkan API kita, API yang disediakan oleh responsive voice, kita tinggal masukkan kalimat yang kita ingin diucapkan gitu. Jadi kita nggak perlu mengumpulkan audio-audio setiap kata yang mungkin diucapkan, setiap huruf yang akan diucapkan oleh di sistem. Kalau dulu seperti itu, per kata ya, bukan per kata ya, per huruf itu ya, per karakter itu harus direkam audionya satu persatu. Nah, sekarang jauh lebih gampang. Nah, sisanya nanti tinggal kalian coba lihat satu persatu dari dokumentasinya ini. Ini ada banyak ini ya, panduannya lumayan banyak. Nanti silahkan kalian cobalah satu persatu. Jadi di sini saya hanya ingin membagi sebagian yang saya tahu tentang responsive voice ini, yang fungsinya adalah untuk membantu kita kalau website kita ingin tersedia fasilitas text to speech ya, ataupun memiliki fasilitas ada voice-nya di dalam website kita gitu ya. Ini itu saja dulu yang bisa saya berikan terkait bagaimana membuat website menggunakan text to speech menggunakan responsive voice ini.
ya. Jadi jangan lupa dicoba lagi aja nanti dokumentasi ini, dan juga jangan lupa di-subscribe, di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang penerapan text to speech ini di dalam website menggunakan responsive voice ini. Kalau suka silahkan klik tombol like, kalau tidak suka silahkan klik tombol dislike, dan jangan lupa tinggalkan komentar jika ada yang mau ditanyakan. Ya, itu saja yang bisa saya berikan dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.